Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Teman-teman jamaah Majelis Taklim Hasanah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan bersama-sama belajar, saling mengingatkan, saling menasehati, dan tentunya nasihat yang akan kita pelajari hari ini yang paling pertama adalah untuk diri saya terlebih dahulu, dan tidaklah saya sampaikan nasihat pada hari ini di dalam hadis ke-95 kecuali tanda sayang saya kepada teman-teman semuanya, karena sesama muslim itu adalah bersaudara. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang Allah berikan pada hari ini Allah mampukan kita untuk semuanya bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan. Amin, Allahumma amin. Baik, monggo Ustazah Ummu Afgan boleh dibantu dibacakan hadis beserta terjemahannya. Bismillah. Al-hadis ke-95. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maqbulun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal faraghu rawahu Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu atau lupa dan lalai padanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih, jazakillahu khair, barakallahu fiki wa barakallahu fi dzurriyyatik. Teman-teman yang berbahagia, hadis ini pertama dibawakan oleh Ibnu Abbas, dan sebagaimana kita tahu Ibnu Abbas nama aslinya siapa? Ada yang masih ingat siapa nama asli Ibnu Abbas? Abdullah Ibnu Abbas. Kalau disebutkan Ibnu Abbas maka namanya adalah Abdullah. Kalau disebutkan Ibnu Mas'ud berarti namanya Abdullah Ibnu Mas'ud. Kalau disebutkan Ibnu Umar berarti namanya Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Abbas, beliau adalah seorang sahabat junior, di mana dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam keadaan satu zaman dengan beliau dalam kondisi masih kecil, dan beliau adalah putra paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abbas. Jadi Rasulullah punya paman namanya Abbas, punya putra namanya Abdullah. Maka dinisbahkan Abdullah ini kepada ayahanda beliau yaitu Abbas. Kalau kita baca Ibnu Abbas maka kita doakan keduanya radhiyallahu anhuma. Huma kembali kepada Abdullah dan kembali kepada Abbas. Para sahabi mereka dulu sangat senang menamai anak-anak mereka dengan Abdullah atau Abdurrahman, ibu-ibu. Kenapa? Karena dua nama ini adalah dua nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah dan Abdurrahman. Kalau perempuannya berarti Ammatur Rahman, Ammatullah atau Ammatur Rahman, Nah, Abdullah Ibnu Abbas, beliau adalah seorang sahabat yang sangat senang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau senang melihat Abdullah Ibnu Abbas semangatnya luar biasa duduk di majlis ilmu, seringkali Abdullah Ibnu Abbas itu diajak oleh Rasulullah SAW. Dan ini bagian yang sangat penting teman-teman, bahwa ternyata ketika Abdullah Ibnu Abbas masih dalam keadaan anak-anak, maka Rasulullah SAW tidak membiarkan Abdullah Ibnu Abbas tidak diberikan ujangan atau nasihat. Namun ingat di sini ada cara beliau dalam menyampaikan nasihat. Kalau beliau menyampaikan nasihat kepada orang-orang dewasa, beliau sampaikan dalam majlis ilmu. Tapi ketika ingin sampai nasihat itu kepada anak-anak, maka beliau ajak jalan-jalan Abdullah Ibnu Abbas. Ini yang kadang kita sering lupa. Jadi
agar nasihat itu bisa lebih masuk ke dalam jiwa anak-anak, maka kalau kita belajar di ilmu-ilmu parenting zaman sekarang, maka nasihat itu disampaikan dalam keadaan anak-anak happy, bahagia, gitu ya. Dan itu ternyata sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah membonceng Abdullah ibnu Abbas, subhanallah. Jadi saya lebih teman-teman, sebenarnya ilmu pengasuhan itu kalau kita pelajari lebih dalam sudah dibahas oleh Rasulullah SAW. Ya, apa saja ilmu pengasuhan itu sudah ada. Hanya kita tinggal mau nggak belajar lebih dalam, gitu. Nah, ketika Rasulullah SAW membonceng Abdullah ibnu Abbas, maka ketika itu Rasulullah memberikan wejangan-wejangan kepada Abdullah ibnu Abbas. Ya, apa di antara wejangannya yang sangat terkenal ibu-ibu, teman-teman? Ya gulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Ya, kata Rasulullah SAW, wahai anak kecil, yakni Abdullah ibnu Abbas, jagalah Allah. Masya Allah ya. Jadi luar biasa, Rasulullah tuh tidak membiarkan anak kecil ya diam begitu saja, tapi lebih dari itu Rasulullah mengingatkan, gitu ya. Maka dari itu tugas kita sebagai orang tua ataupun guru dari anak-anak, tugas kita adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang lembut, menyampaikan kebenaran tentunya dengan cara yang menggembirakan bagi anak-anak. Ya, karena itu akan berbeda dalam penerimaannya. Ya. Jadi kita lihat Rasulullah SAW itu adalah sosok teladan bagi kita semuanya. Bagaimana beliau bermuamalah dengan anak-anak, bagaimana beliau ketika melihat anak kecil dalam kondisi makan bareng, maka Rasulullah mengatakan, ya ghulam, qul ya biyaminik. Rasulullah mengatakan, wahai ghulam, makanlah dengan tangan kananmu. Ya, wahai ghulam, wahai anak kecil, bacalah bismillah sebelum makan. Itu artinya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu sangat-sangat memperhatikan kondisi anak-anak. Ya. Dan ingatlah bahwa apa yang didapatkan oleh anak-anak dari orang dewasa yang memberikan wejangan-wejangan, maka itu akan diamalkan. Anak-anak itu subhanallah, mereka itu luar biasa. Jiwa mereka masih bersih, jiwa mereka belum banyak terkontaminasi oleh sesuatu yang tidak baik. Ya, maka saatnya kita memberikan wejangan-wejangan ini kepada anak-anak agar kelak ketika mereka sudah dewasa, mereka akan terus istiqomah menerapkan apa yang pernah kita beritahukan sebelumnya. Ya. Dan Abdullah ibnu Abbas mendapatkan julukan Hibrul Ummah. Masya Allah ya. Hibrul Ummah itu ibaratnya itu teman-teman, Hibr itu laut ya. Ilm itu ilmu. Jadi luasnya ilmu Abdullah ibnu Abbas sampai-sampai dijuluki dengan Hibrul Ummah. Dan ada doa yang disematkan oleh Rasulullah SAW untuk Abdullah ibnu Abbas. Ada yang tahu apa doanya? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Apa artinya? Ya Allah, faqihu, jadikanlah Abdullah ibnu Abbas orang yang mendalami ilmu agama. Nah, ini boleh kita pakai untuk anak-anak kita. Allahumma, kalau punya anak laki-laki, faqihka fid din, ya, wa 'allimka at-ta'wil, dan ajarkanlah wa 'allimhu Abdullah ibnu Abbas at-ta'wil. Kata para ulama, at-ta'wil ini adalah ilmu tafsir. Ya, bukan takwil yang nyeleneh, bukan. Walaupun arti takwil pada hakikatnya adalah condong, tapi maksudnya adalah di sini bukan al-ilhad, bukan condong. Arti takwil itu bukan pula meniadakan, tapi artinya adalah ilmu tafsir. Ya, maka dari itu Abdullah ibnu Abbas ini terkenal Masya Allah ya, dengan banyak sekali bidang ilmu yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, luar biasa kalau kita belajar sejarah, belajar tentang sirah Abdullah ibnu Abbas, maka kita akan dibuat terkagum-kagum, Masya Allah. Ya, dan yang pasti bukan terkagum kepada Abdullah ibnu Abbas saja, tapi terkagum kepada Allah yang memberikan nikmat kepada Abdullah ibnu Abbas. Masya Allah. Ya, baik. Kemudian setelah kita mengetahui siapa Abdullah ibnu Abbas, maka kemudian kita belajar tentang matan hadisnya. Nah, jadi hadis itu ada rawinya, ada matannya. Matan itu isinya. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ini matannya. Apa kata Rasulullah? Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, merugi, yakni
kesehatan dan waktu luang. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 6412. 6412. Baik, kita belajar perlahan-lahan ya teman-teman. Baik. Di sini ada kata ni'matan, 2 nikmat. Ya. Berarti 2 nikmat ini artinya adalah nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia. Dan nikmat di dalam Al-Quran itu kaidahnya, apabila kita bisa mensyukuri nikmat tersebut, dan mensyukuri nikmat itu bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah, tapi sebagaimana Imam Ibnul Qayyim katakan, tidaklah seorang hamba bersyukur kecuali ia telah melewati 3 rukun. Ya, yang pertama syukur itu ya adalah ketika seorang hamba mempercayai di dalam hatinya bahwa nikmat tersebut datang dari Allah. Allah yang memberikan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi murni itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, bersyukur atas nikmat Allah itu kita ucapkan dengan lisan-lisan kita. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sungguh teman-teman, sebenarnya ketika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, kerjakan apabila kita selesai makan, maka ucapkan alhamdulillah. Barang siapa yang dia bersyukur mengucapkan alhamdulillah setelah selesai makan, maka Allah ridho kepadanya. Sekarang kita makan sehari 3 kali, ya, kita bersyukur kepada Allah, maka Allah pun akan ridho. Dan yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim, setelah ya al-lisan, maka yang ketiga adalah al-jawari, anggota badan. Ya, anggota badan digunakan untuk apa? Maka ini adalah ya nikmat. Ya, mensyukuri bagian dari mensyukuri nikmat. Baik. Dan kaidahnya, semakin nikmat itu dipakai untuk sesuatu yang Allah ridhoi, maka pasti Allah akan tambah nikmatnya. Ada dalam surah Ibrahim ayat 7 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Jika kamu bersyukur, maka niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah makna as-sihah. Makna maghbun. Ni'matani maghbunun. Apa itu maghbunun dalam bahasa Arab? Artinya adalah khasir. Maghbun itu artinya khasir. Apa itu khasir? Khasir itu rugi. Khasir. Maghbun ay khasirun. Ya, makna maghbun ay khasir. Artinya adalah rugi. Atau ada lagi yang mengatakan, ya, dalam kitab Lisanul Arab disebutkan al-ghubn huwa an yabi'al insanu syai'an nafisan bi thamanin aqall min qimatihi aw yafritu fi syai'in 'adimin duna an yudraka qadrahu. Kata para ulama dalam kitab Lisanul Arab, yang namanya maghbun atau ghubn itu adalah ketika seseorang menjual ya apa yang berharga bagi dirinya dengan sesuatu yang remeh, dengan sesuatu yang murah. Ketika seseorang an yabi al-insan, ketika seorang dia menjual sesuatu yang thaman, sesuatu yang mahal yang ada pada dirinya dengan sesuatu yang tidak ada harganya, ya. Jadi aqall min qimatihi. Nah, itu maghbun. Nanti kita akan lihat apa sih sesuatu yang berharga pada diri kita. Nah, atau kita lalai dari menggunakan sesuatu yang berharga untuk sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Nah, kita melalaikan menggunakan sesuatu yang berharga itu karena kita tertipu. Itu namanya maghbun. Al-khasirul ladzi farrata fi syai'in thamin wa lam ya'rif qimatuhu illa ba'da fawati. Ada juga yang mengatakan maghbun itu adalah ketika kita tidak bisa menggunakan sesuatu yang mahal dan kita kehilangan sesuatu yang mahal itu setelah sesuatu yang mahal itu Allah lepaskan dari kita. Nah, itu maghbun. Jadi ada beberapa
ada beberapa definisi ya arti kata maghbun, dan ini menunjukkan bahwa bahasa Arab itu memiliki makna yang cukup luas. Bahasa Arab itu maknanya cukup luas. Tadi maghbun, Mbak Mia, yang pertama adalah rugi, yang kedua adalah, saya ulangi lagi, ketika seseorang ya dia menjual apa yang mahal dari dirinya, apa yang bernilai dari dirinya dengan sesuatu yang murah. Yang ketiga adalah melalaikan, ya, an yufarritu syai'an, melalaikan sesuatu yang telah Allah beri, sesuatu yang besar, ya, tanpa dia mengetahui arti dari sesuatu yang mahal tersebut. Ya, dia sudah melalaikan, tidak menggunakannya dengan cara yang baik. Baik. Jadi orang yang rugi itu adalah yang menyia-nyiakan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menyebutkan bahwa seseorang itu benar-benar memperoleh keuntungan apabila ia memanfaatkan sesuatu yang mahal tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beruntung adalah seseorang yang dia benar-benar memanfaatkan sesuatu yang mahal. Yang mahal itu artinya adalah kesehatan dan waktu itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita belajar makna as-sihah. Apa sih definisi sihah? Ya, ini penting nih teman-teman. As-sihah, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, sihat itu adalah wahiyya salamatul badani wal afiyah. Salamatul badan itu artinya Allah berikan kesehatan badan dan juga al-afiyah. Al-afiyah itu lebih kepada keselamatan baik jiwa maupun badannya. Jadi dia lebih detail lagi, lebih khusus lagi. Kalau as-sihah, ya, yang diartikan oleh para ulama itu bukan hanya sehat secara fisik, tapi lebih dari itu juga sehat jasmani dan ruhani. Mentalnya juga sehat. Ya, karena banyak orang kelihatan fisiknya sehat tapi ternyata mentalnya nggak sehat. Tapi tidak sebaliknya. Ya nggak ibu-ibu? Orang kalau mentalnya nggak sehat, biasanya fisiknya sehat napa mboten? Biasanya nggak sehat. Ya. Tapi kalau ada orang fisiknya sehat, ya biasa dia nge-gym, lari dan macam-macam. Tapi ternyata mentalnya nggak sehat, dia memendam sesuatu, ya dia belum ridho terhadap apa yang Allah berikan, tuh biasanya lambat laun fisiknya akan sakit juga. Ya. Maka dari itu sehat yang ada di dalam bahasa Arab itu sehat secara jasmani dan ruhani. Ya, bukan hanya sehat secara fisik saja, tapi juga psikis juga Allah sehatkan. Bahkan lebih dalam, ya, disebutkan oleh para ulama yang namanya sehat juga termasuk diantaranya sehat akalnya. Akalnya juga sehat. Ya. Karena orang kalau fisiknya sehat, nun sewu, yang kurang genap, ya, ada kurang genap, yang kurang jejeg, itu biasanya fisiknya sehat napa mboten? Ayo, ibu-ibu pernah nggak lihat hamba Allah yang kurang jejeg? Tahu kurang jejeg nggak? Yang akalnya kurang pas, ya gimana saya bilangnya? Biasanya fisiknya sehat nggak? Oh, sehat ya Bu Endah ya. Apa aja yang dimakan padahal ya? Ada nggak mereka tuh yang nun sewu yang kurang jejeg, akalnya itu mereka mikir diet gitu, ada nggak? Diet misalnya? Nggak ada, apa aja dimakan ya Ustazah ini ya. Ini Ustazah ini bukan ya? Apa aja dimakan ya? Ada nggak mikir tiap pagi makan kurma? Kan nggak ada. Ya. Tapi fisiknya sehat nggak? Sehat. Akalnya sehat napa mboten? Mboten. Ya. Maka dari itu sehat dalam Islam itu subhanallah cakupannya luas. Sehat fisiknya, sehat ruhiyanya, hatinya, jiwanya, dan sehat akalnya. Subhanallah. Ya. Dan ini cakupannya lebih luas lagi. Masya Allah. Jadi kalau Allah sudah memberikan kepada kita ketiga-tiganya ibu-ibu, alhamdulillah fisik sehat, akal sehat, ruhiyah sehat, maka sungguh nikmat mana lagi yang kita dustakan? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sudah berikan semuanya kepada kita, subhanallah. Ya, di luar sana ada yang fisiknya sehat tapi tadi apa? Akalnya enggak sehat. Ada orang fisiknya sehat tapi psikisnya enggak sehat. Maka biasanya ada di mana nih orang-orang yang seperti ini? Di rumah sakit Gracia. Ya. Di mana Bu Ustadz biasanya?
Dipakem kata Bu Suatun ya. Ini saya zaman dulu ya Bu Suatun ya, kita ngobrol-ngobrol bareng ya. Ya ada muslimah yang subhanallah fisiknya kelihatannya sehat ya Bu. Saya diceritain sama Bu Suatun, subhanallah ustazah fulana itu sakit ustazah. Ya psikisnya kena. Saya juga awalnya nggak percaya. Oh iya ya Bu ya. Iya katanya Bu Suatun. Oh iya. Ya semoga Allah sembuhkan beliau. Amin. Ya. Jadi subhanallah nikmat yang luar biasa ketika Allah berikan kepada kita nikmat sehat. Ya nikmat sehat jasmani, ruhani dan akal. Baik. Kemudian di sini fakatsirun minan nasi la yastaghluna sihhatahum fi ta'atillah wa talabul ilmi wal amali salih hatta idza maridu tamannu al-'audatu ila ayyamis sihah. Masyaallah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, banyak orang kata beliau yang lupa akan nikmat sehat ini, luput dari mensyukuri nikmat sehat ini kecuali nikmat sehat itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Jadi subhanallah ya teman-teman, terkadang kita itu kurang rasa syukurnya kepada Allah manakala masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan lebih bersyukur kepada Allah manakala Allah cabut salah satu nikmatnya. Misalnya nopo ibu-ibu, yang kadang kita itu suka, ya Allah ternyata nikmat sehat itu luar biasa gitu. Misalnya dalam kondisi flu, nggih mboten, flu berat, sujud itu kepripun nggih? Tuing gitu enggak? Ya, berat rasanya nggih mboten. Padahal setiap hari kita sujud. Ya, alhamdulillah. Bahkan saya pernah tuh bertemu ya dengan salah satu guru dari luar negeri itu yang beliau selalu menasihati kami. Ya, kata beliau, wahai anak-anakku, wahai para thalibul ilm, ketika kalian masih bisa sujud maka bersyukurlah kepada Allah, kata beliau gitu. Apa yang saya inginkan selama hidup saya setelah Allah berikan sakit kepada saya tidak bisa sujud, saya pengen sujud, kata beliau. Subhanallah. Maka jangan sampai subhanallah ya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sujud ini setelah nikmat sujud itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa lagi misalnya? Apa Bu? Sakit gigi yang sehat berarti ya. Ya Allah betapa luar biasanya ya gigi loh. Subhanallah dapat mengunyah itu nikmat luar biasa. Satu aja diambil sama Allah tuh. Cekot ya. Iya ya. Ya kalau udah sakit gigi tuh rasanya semua sakit ya. Nikmat banget ya. Masya Allah. Ya apalagi kalau gigi apa yang paling sakit itu? Geraham ya. Masya Allah. Berarti kita sekarang gak ada yang sakit gigi kan? Alhamdulillah. Ya Ustazah kalau sakit gigi kayaknya gak berangkat kajian gitu ya. Ya cekut-cekut gitu ya. Ya Allah. Terus apalagi nikmat apa? Persendian. Subhanallah. Ya orang kalau sudah sendinya sakit ibu-ibu, mau jalan dengkul ya Nek ya. Dengkul katanya. Apa dengkul lutut ya? Oh ya. Kalau sudah lututnya sakit, sendinya sakit, ya Allah kemana-mana linu ya. Subhanallah. Maka ketika Allah berikan kepada kita sendi yang sehat, subhanallah, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar. Ya telinga kalau kemasukan air, terus nun sewu, rodo-rodo. Itu luar biasa. Ya. Atau ini ya, apa Mbak Mia? Nikmat yang kadang kita lupakan Mbak Mia? Nah ini, ketika Allah berikan kepada kita itu, di depan kita itu nggak muter-muter gitu ya. Pernah ada yang diuji sama Allah dengan sakit apa namanya? Vertigo apa? Vertigo ya. Oh, itu gimana rasanya tuh? Muter kata Mbak Mia, muter sampai mau pegangan aja susah ya Mbak Mia ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya senang banget kalau pas beliau hadir tuh, alhamdulillah Mbak Mia hadir berarti sehat, alhamdulillah. Kalau pas beliau nggak ada, kemana Mbak Mia gitu? Ya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi sehat. Jadi sekarang ibu-ibu kira-kira di depan ibu-ibu muter nggak? Enggak kan? Alhamdulillah. Berarti sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya Allah, benar-benar ya Allah nikmat banget ya bisa duduk tanpa kita pusing itu luar biasa. Masya Allah. Jadi nikmat Allah tuh luar biasa banyak ibu-ibu.
Ya, Masya Allah. Nah, ini adalah nikmat akal atau nikmat sehat, nikmat jasmani dan rohani. Maka dari itu, apa yang bisa kita lakukan ketika Allah berikan kepada kita nikmat sehat ini, yang bisa kita lakukan agar nikmat ini, teman-teman, ya didawamkan atau Allah lekatkan pada kita nikmat sehat ini adalah menggunakan nikmat sehat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Misalnya untuk apa, teman-teman? Misalnya untuk sholat gitu ya. Orang kalau masih bisa sholat berdiri itu luar biasa loh ibu-ibu. Ya, kalau sudah nggak bisa berdiri sholatnya itu tandanya berarti udah sakit. Ya, maka dari itu ketika Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, sholat bisa berdiri itu khusyuk gitu ya. Itu bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai sholat yang 5 waktu sehari tidak makan waktu lebih dari 2 jam. Ya, bila kita sholat qobliyah ba'diyah, sholat fardu misalnya 1 kali sholat beserta dzikir setengah jam. Ya, setengah jam kebanyakan nggak sih ibu-ibu? Hah? Kurang ya Bunda? Setengah jam lah ya. Berarti sehari berapa jam? 2,5 jam. Nah, Allah kasih kita berapa jam? 24 jam. Ya. Jangan sampai 2,5 jam ini yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat, ya untuk bisa sholat ternyata kita sia-siakan. Ya, jiwa kita tidak ada di dalam sholat. Ya, kita sholat fisiknya saja. Padahal Allah itu lihat kehusyuan yang ada dalam hati kita. Subhanallah. Ya, ini PR untuk kita semuanya. Ya, dengan kita memperbaiki ibadah sholat kita, artinya kita sedang mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan Allah pasti akan berikan lebih dan lebih ketika kita bisa mensyukuri nikmat sehat. Ya, misalnya nikmat sehat dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk menolong orang, gimana? Bisa dipakai untuk bertolabul ilm, ya Masya Allah. Bisa dipakai untuk menolong agamanya Allah. Nah, dengan apa? Dengan ide-idenya. Nah, kan itu bisa tuh. Ya, zaman sekarang yang namanya dakwah itu butuh ide, ya. Maka ketika kita belum mampu untuk berbicara di depan, misalnya, boleh kita menolong agama Allah dengan ide, ya. Akal yang Allah berikan ini kita gunakan dengan sesuatu yang bermanfaat bagi agamanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita bisa gunakan juga nikmat sehat ini untuk apa ibu-ibu? Untuk berbakti kepada suami kita, ya, berbakti kepada orang tua kita. Kenapa? Karena ketika kita berbakti kepada orang tua kita, ketika kita berbakti kepada suami kita, dan Allah ridho dengan baktinya kita, maka Allah akan tambah nikmat sehatnya kepada kita. Subhanallah. Ya. Atau nikmat sehat kita gunakan untuk beribadah umroh. Ya. Apalagi sekarang itu lagi musim apa Bu? Lagi musim WO apa namanya? Oh, yang olahraga itu. Gym? Gym aja atau angkat beban? Atau banyak juga yang ada WO ya. Apa Ustazah Ica namanya? Itu kan banyak tuh sekarang. Ya, workout muslimah, angkat beban gitu kan ya. Masya Allah, bukan untuk biar berotot bukan ya. Tapi agar bisa lebih menjaga kaki ya, dan bisa digunakan untuk ibadah umroh dan haji. Masya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berhaji dan berumroh dalam keadaan badan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jadi ibu-ibu kalau ikut gym, ikut WO, ikut jalan ya, itu diniatkan, ya Allah saya persiapan untuk umroh. Entah umrohnya kapan, ya wallahu taala alam. Ya, ya Allah saya niatkan ikut olahraga ini ya Allah untuk bekal haji. Ya, Ustazah orang haji aja belum daftar, nah, itu urusan Allah, nanti Allah panggil kapan, udah urusannya Allah. Yang penting persiapan dulu. Ya, karena ibadah haji, ibadah umroh itu ibadah yang butuh ya kesehatan fisik. Ya, jadi masya Allah ya, termasuk kenikmatan yang Allah berikan itu ketika ya jamaah melaksanakan ibadah haji dalam keadaan sehat bugar, itu masya Allah. Ya, sebaliknya ketika dalam keadaan sakit, ya, itu masya Allah luar biasa ya, ya masya Allah. Maka dari itu ibu-ibu kalau misalnya mau jalan-jalan, mau lari pagi, mau angkat-angkat beban tuh diniatkan dulu untuk apa? Ya, barang siapa yang meniatkan sesuatu yang baik, maka ketika dia mengambil wasilah tersebut itu sudah Allah berikan pahala. Ya. Ibu-ibu beli alat buat angkat beban, ya kalau diniatkan ya Allah saya mau beli angkat beban ini biar
saya lebih kuat lagi misalnya untuk menolong orang lain gitu ya. Maka ketika kita keluarkan uang untuk beli ya barbel apa namanya? Itu tuh sudah Allah kasih pahala tuh. Masya Allah nggak sih? Allah tuh baik banget ya. Kita belum haji, belum umroh, baru beli alatnya saja itu udah Allah kasih pahala. Masya Allah, masya Allah. Ada tuh dalam kaidah usul fiqh ya, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa apapun yang bisa kita beli dari sesuatu yang nanti untuk ketaatan kepada Allah, maka dalam hal tersebut kita sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Masya Allah. Jadi ingat ya ibu-ibu, harta yang kita keluarkan ya tujuan utamanya adalah untuk ya beribadah kepada Allah, itu semuanya Allah ganti dengan pahala. Masya Allah. Ya. Dan di Yogyakarta sepertinya belum banyak tuh, terutama di area selatan. Ya biasanya yang ngajak saya, Ustazah ayo nge-gym bareng, WO bareng tuh daerah-daerah utara. Ya, selatan jarang ya. Nanti tunggu Bu Suatun buka, insyaallah. Bu Suatun di rumahnya udah komplit itu. Ya, tinggal nanti dibuka ya, Bu. Hari Sabtu, waduh, khusus buat muslimah. Udah ada ya? Apa? Ya gratisnya, tapi Bu Suatun bikin dulu. Masa kita ujuk-ujuk datang ke rumah Bu Suatun, Bu mau nge-gym, yo nggak enak yo. Bu Suatun bikin ya. Terus nanti Ustazah Ummu Afgan datangkan coachnya, kita semua, terus nanti di situ nge-gym bareng. Masya Allah, ditunggu ya Bu. Masya Allah. Ya, jadi dapat pahala banyak beliau. Masya Allah. Ada yang mau ikut kalau Bu Suatun buka di rumahnya? Banyak yang mau ikut Bu. Ya, alatnya udah komplit Bu. Mau angkat tuh, Jida mau Bu Suatun. Mau angkat beban berapa kilo toh Bu? Ya. 50, Masya Allah. 50 Bu Suatun, ada 50. Hah? Komplit. Dari 1 sampai berapa kilo? 100? 200 kilo ada 200 kilo. Tapi yo melasih Bu, masa yo badannya 50 kilo ngangkat 200 kilo. Ya. Ya, nanti insya Allah kita doakan semoga Allah mudahkan Bu Suatun ya, insya Allah buka ya, insya Allah ya gym atau apalah untuk muslimah ya Bu ya, insya Allah ya, amin Allahumma amin. Wah itu udah banyak tuh pengikutnya tuh ya, pengen ikut ya, pesertanya udah banyak, masya Allah. Baik. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.